Selamat datang kembali Anda di channel Algoritma Komputer. Video kali ini kita akan mempraktekkan cara memasang keyboard tanam Acer Aspire S14. Perhatikan cara-caranya. Jadi ini adalah laptop servisan dari konsumen yang baru masuk. Jadi masalahnya adalah keyboardnya beberapa tombol tidak berfungsi dan ada beberapa tombol menekan sendiri, jadi dia lari-lari sendiri tombolnya. Jadi sangat mengganggu sekali pada saat program dibuka, beberapa huruf itu terketik dengan sendiri, berjalan dengan sendirinya. Jadi sangat mengganggu bagi konsumen ya. Jadi ini kita bongkar dulu laptop Acer Aspire S14 ini. Seperti biasa kita bongkar dari belakang. Kita buka dulu baut-bautnya semua. Sebetulnya untuk mengerjakan pergantian keyboard tanam Acer Aspire S14 ini, kita hanya butuh peralatan sederhana ya, seperti obeng, cutter barangkali, tapi yang paling utama adalah kuncinya terletak pada solder yang panas. Jadi kita butuh solder khusus yang panas untuk melekatkan keyboard barunya nanti ya. Ini sudah kita buka, kita bongkar, baut-bautnya kita sudah lepas semua. Tinggal kita pisahkan bagian tengah di mana keyboard melekat ya. Jadi kita pisahkan aja bagian tengah laptop ini ya, tempat dudukan keyboardnya. Kita lepas ya, pelan-pelan. Jadi ini semuanya tanam, keyboardnya tanam, baterainya tanam, semuanya berada di dalam ya. Kita lepas dulu fleksibelnya ya, fleksibel keyboard dan mousepadnya. Sebetulnya memasang keyboard ini cukup gampang bagi yang sudah terbiasa ya. Tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat memasang keyboard tanam ini di laptop-laptop tertentu seperti Acer, Asus, dan Lenovo. Itu ada beberapa keadaan atau kondisi yang bisa berbahaya. Artinya pada saat memasang keyboard tertentu itu bisa membuat mati total. Ini sudah banyak terjadi. Ini kasus pernah diangkat di beberapa grup FB ya. Nah, itu keyboardnya kelihatan titik-titik merahnya itu adalah paku tembaknya yang dibuat pabrik. Jadi kita akan mengelupas paku tembaknya itu. Jadi keyboard tanam ini sebetulnya melekat sangat kuat ya. Jadi ini ada pelapis seng besi ya, besi plat itu kita akan bongkar dulu. Kita bongkar, jadi merusak paku tembak plastik yang kelihatan titik-titik merah itu paku tembaknya, itu paku tembak plastik yang dibuat oleh pabrik. Tapi kita nanti tidak pakai paku tembak plastik itu lagi. Makanya solder yang sangat panas di sini dibutuhkan untuk melekatkan keyboard barunya nanti ya. Kita buka dulu ya, perhatikan prosesnya. Kita harus pelan-pelan di bagian fleksibel ya. Itu sepertinya ada yang nyangkut itu, dan bentar lagi kita bongkar. Jadi harus hati-hati meskipun kelihatannya ada yang bergerak, saling bergeser ya. Nah itu, jadi ini plat seng bagian atas yang menutupi keyboard ini harus dibuka terlebih dahulu agar kita bisa mengambil keyboardnya. Nah ini udah copot, ini kita sudah copot bagian atasnya. Tinggal kita lepas keyboardnya. Jadi diluruskan dulu ya.
Nah, keyboardnya sekarang kita lepas, ditaruh tempat yang nyaman. Nah, untuk melepas keyboardnya juga ada kesulitan tersendiri karena paku tembaknya itu banyak sekali titik-titik itunya. Nah, itu agak kuat dia melekat, jadi langsung tarik aja karena keyboardnya juga sudah rusak. Nah, ini melengkung dia. Nah, ini sudah terbuka. Perhatikan ya, begitulah bentuknya. Nanti keyboard barunya akan masuk ke lubang-lubang itu, lubang-lubang tombolnya itu. Nah, keyboard lamanya kita rapikan juga. Dari lengkung-lengkungan tadi kan ada kelihatan ini model keyboardnya, dimana tombol power laptop ini berada di keyboard ya. Ini memang sensitif sekali keyboard model ini. Ya, ini kita luruskan, tujuannya kita kembalikan ke konsumennya nanti biar kelihatan rapi. Jadi tetap bahan lamanya sebagai barang bukti ya, bahwa kita memang mengganti keyboardnya, tidak asal-asalan. Kita betul-betul mengganti dengan yang baru, bukan keyboard lamanya yang kita perbaiki. Nah, nanti kalau kita tidak kembalikan kepada konsumen, nanti konsumen malah berpikiran macam-macam sama toko kita. Jadi kita kembalikan dulu, nanti masalah konsumen itu mau tinggal atau enggak itu terserah konsumennya. Biasanya sih ditinggal. Kalau ditinggal artinya paling kita punya tombol-tombol untuk mengganti tombol yang hilang dari servis-servisan berikutnya. Nah, ini kita pasang dulu ya. Ya, kita rapat-rapatkan aja dulu dia. Jadi titik-titik yang merah tadi yang dilepas itu masih pas dudukannya, jadi kita tekan-tekan dia masuk sendiri. Nanti baru kita solder. Jadi kita segera menyiapkan soldernya ini, karena sebentar lagi kita akan solder. Kita pas-paskan dulu ini dudukannya, tekan-tekan sedikit ya agar rapi. Nanti dia masuk pada titik-titik paku tembak itu di awalnya seperti itu. Nanti kita akan solder. Jadi pengganti paku tembaknya diganti dengan cara mensolder. Kita solder plastiknya cukup panas, tapi hati-hati jangan sampai tembus ke depan ya, karena nanti kelihatan sekali ada berlubang dia. Jadi soldernya juga harus pelan-pelan, dengan sangat hati-hati kita solder, dimana plastiknya ini mencair sehingga membuat daya rekat keyboardnya ke plastiknya ya, plastik utamanya kepada dudukannya. Jadi ini adalah prosesnya. Kita bongkar dulu, kita ambil, kita lepas keyboardnya, kemudian kita pasang keyboard baru, kemudian solder kita panasi, dan kemudian titik-titik yang bekas paku tembak itu kita solder. Jadi kita bersihkan dengan cutter sedikit. Ya, kita mulai solder titik-titiknya. Kemungkinan sih tidak semua titik kita solder. Jadi titik-titik penting aja di bagian tengah, bagian pinggir, atau beberapa, tapi jangan terlalu sedikit juga yang kita solder, karena nanti daya rekatnya kurang kuat, keyboardnya mudah kelihatan tidak rapi nantinya. Jadi harus betul-betul kita pastikan dia rapi. Nah, itu sudah rapi ya, jadi rapi. Jadi sudah saatnya kita solder nih, sambil menunggu soldernya panas. Ya, ini kita langsung solder ya. Ini bagian tengah dulu ada titik-titik bulatnya itu kelihatan. Anda lihat, kita panasi. Jadi kita sebarkan sedikit kiri kanan plastiknya itu agar dia melekat ya. Soldernya kalau bisa diusahakan yang solder yang cukup panas, jangan soldernya yang artinya dia lama sekali mencair untuk timah atau plastik ya. Jadi solder ini kita sengaja memang menggunakannya untuk memasang keyboard. Kita tidak menggunakan solder ini lagi untuk menyolder motherboard dengan timah ya. Ini khusus untuk memasang keyboard, kita pisahkan. Biasanya kalau untuk memasang keyboard ini sudah menyolder plastik, itu agak kurang bagus dipakai untuk menyolder timah.
Karena solder ini bukan untuk plastik sebetulnya, dia untuk timah sebetulnya. Jadi cepat dibersihkan nanti kalau sudah di solder, plastik-plastik yang melekat itu cepat dibersihkan supaya solder kita tetap utuh, bisa digunakan untuk servis berikutnya. Jadi kita solder titik-titik di mana paku tembak yang tadi terbongkar, terbuka Kita nggak ada alat untuk paku tembak seperti pabrik itu. Tapi ini juga dijamin rapi kok. Kita sudah terbiasa di algoritma komputer untuk memasang keyboard seperti ini. Pernah juga kita gunakan dua teknik lain ya untuk memasang keyboard tanam ini. Kita pernah menggunakan yang namanya lem tembak. Lem tembak itu kita tembakkan ke titik-titiknya. Cuman yang terjadi nantinya pada saat kita pasang, kadang kita sulit sekali merapikan gundukan-gundukan yang terjadi pada lem tembak itu. Terlalu banyak tonjolan-tonjolan nantinya di keyboardnya, sehingga kelihatan kurang rapi. Itu aja. Dan lem tembak itu sangat fleksibel, jadi mudah sekali lepas ya. Artinya kami menilai solder lebih baik daripada lem tembak. Lem tembak juga pernah kita gunakan kok. Kita sudah gunakan berbagai cara untuk servis. Dan juga kami hasil terakhir pernah juga kita gunakan kalau betul-betul mau rapi, tapi ini harus butuh ketelitian tingkat tinggi ya. Butuh waktu tenang, kita nggak bisa buru-buru, yaitu pakai lem ghost. Jadi lem ghost itu campur kapas, titik-titiknya kita kecil-kecilin, kita langsung siram, tapi teteskan sedikit-sedikit. Tapi ini harus ekstra hati-hati karena lem ghost melebar kemana-mana, itu bisa kena yang lain, itu berbahaya sekali. Kalau lem ghost ini kuat sekali sebetulnya. Jadi pada saat mau masang keyboard berikutnya pada terjadi kerusakan lagi, ini akan agak sulit. Jadi kita masih memihak kepada solder yang terbaik yang kita gunakan untuk memasang keyboard tanam. Nah ini kita pasang sudah plat besinya lagi ya. Kalau plat besinya ini tidak perlu disolder terlalu banyak, asal melekat aja itu sudah cukup, karena nanti plat besinya ini akan disusul oleh baut baut dari luar, itu nanti akan melekat lebih kuat ya, keyboardnya akan melekat lebih kuat. Mungkin kita solder sedikit-sedikit aja ini yang plat seng ini yang melapisi keyboard dari atas itu, kita solder dikit aja agar melekat sedikit aja. Tapi yang betul-betul membuatnya kuat melekat plat besinya ini adalah baut dari luar nantinya. Tekanan baut akan merapikan, akan merekatkan antara keyboard dan bagian tengah laptop itu dengan bagian bawahnya, dia akan melekat kuat, jadi akan pakem nantinya, bagus sekali nanti bentuk dari rapinya keyboard ini. Nah itu kita solder sedikit-sedikit aja, nggak perlu terlalu ini juga terlalu banyak, mungkin agak longgar-longgar kelihatannya, yang penting melekat aja, karena nanti yang merapikan plat besinya ini adalah bagian baut dari luar. Nah itu ya, ini sebentar lagi selesai pekerjaan kita. Jadi kami algoritma komputer yang berada di Jambi itu menerima servis laptop semua kondisi apapun kita terima. Ini untuk pergantian keyboard tanam segala jenis sudah kita alami semua. Kita juga sudah mengalami yang namanya servis mati total, servis no display, servis ribol PGA, dan servis tentang grafik chipset yang lebih besar, itu sudah kita alami. Bahkan ada video kita itu tidak semua orang bisa servis, yaitu casing yang retak atau belah dua bisa kita sambung kembali ya dengan teknik khusus, teknik kapas dan lem ghost. Ya artinya kami algoritma komputer sudah melakukan semua hal tentang servis laptop apapun bentuknya ya. Semua kondisi kami terima, semua kondisi di algoritma komputer pasti kami akan tangani, itu ada solusinya. Kelihatannya ini sudah selesai ya, tinggal dipasang fleksibel keyboard sama fleksibel mousepadnya.
maka selesailah dia ditutup, dan kemudian kita kasih semua baut-bautnya, ya selesai. Seperti itulah pemasangannya. Jadi Anda yang sudah melihat video ini, Anda jangan ragu, Anda pasti apabila memperhatikan dari awal sampai akhir, Anda sudah bisa memasang keyboard tanam apapun bentuknya, apakah itu laptop Asus, Lenovo, HP, atau laptop Axio ya. Nah, itu keyboard lama yang tetap kita simpan, nanti kita berikan kepada konsumen. Jadi ini sudah hampir selesai ya, kita bautin aja lagi dari belakang ya. Kita bautnya harus kita obeng dengan full, jangan terlalu kencang juga, jangan terlalu dol juga ya. Jadi pegang obeng tegak lurus ya. Jadi itulah cara memasang atau mengganti keyboard Acer Aspire S14 ya. Jadi cara menggantinya sudah kelihatan sekali, caranya cukup mudah. Kita bongkar, kita siapkan keyboard barunya, dan solder, yang utamanya solder yang panas. Terus apabila Anda ingin mendapatkan video-video kami seterusnya, karena kami memang channel kita baru launching ya di 2020 ini, di bulan Maret ya. Ini belum sebulan sebetulnya launchingnya, tapi kami akan berusaha, video-video kita akan kita perbaiki terus, dan semua materi tentang teknis laptop kita akan kupas di channel Algoritma Komputer. Anda subscribe, like, and comment ya dengan video-video kita, agar channel kita terbangun, agar kami juga menjadi bersemangat untuk memberikan video-video lanjutan. Kurang lebih seperti itu ya. Untuk pemasangan keyboard Acer Aspire S14 ini sudah selesai ya. Selamat malam.